Oke guys, balik lagi ke channel YouTube gua Reza Kembung Anjlok ngek. Anjlok ngek. Hari ini nih gua kedatangan sosok anak Jaktim ya. Tadi seringnya main di Jaksel ya. Sering banget ya, sampai lupa pulang kayaknya. Kita kenalin dulu. MC Y. Apa kabar, brother? Alhamdulillah baik. Sehat ya. Akhirnya gue bisa masuk sini. Iya bener. Schedule padat ya. Parah. Parah ya. Gila. Kacau. Pejabat kalah ya. Schedule. Tapi ini sebelum gua kasih pertanyaan nih, kita minum dulu. Boleh, boleh, Jadi, boleh. sebelum pertanyaan kita minum. Ntar Biar pertanyaan enjoy. selanjutnya minum lagi. Siap. Oke lah. Wow. Gokil ini, masih oke dia. Kayak RCTI. Yang penting nggak SCTV, bre. Ayo, Satu untuk semua. Ya. Lu Sasimo. Ya. Enak zaman sekarang. FWB ya. Enggak. Jaktim gokil juga nih ya. Tapi lo Jaktim nggak tahu kan tentang adik-adikan? Anak BKT kali. Iya. Lo belum pernah ngerasain kan lo nongkrong di playoper sambil ngeliatin bis macet. Itu beda Ya. sama Jaktim tuh. Tapi jujur ya, minum dulu. Sebelum pertanyaan selanjutnya, tapi jujur ya, gue memang lahir di Jaktim. Gue gede di antara pusat dan selatan, nongkrong. Gue pribadi. Dan gue nyari duit. Pertama kali gue nyari duit itu di daerah selatan. Gue nyari duit di selatan. Untuk bicara konotasi dunia malam, gue di selatan. Terus Sampai gua dibayar say thank you. Pernah lu? Gua dibayar say thank you doang. terima kasih ya. Makasih ya. Nasi kotak. Gua pernah ngerasa nasi kotak doang sampai ya mohon maaf alhamdulillahnya hari sampai sekarang gua pernah beberapa klub yang istilahnya udah ada namanya. Gua dibayar ya lumayan lah. Sampai gua kemarin ngechat lu di mana, Wai? Ya kan? PT-PT yuk, iya kan segini. Mohon maaf Pak, gue di salah satu klub di Senop, gue bilang gitu. Pas gue udah buka table, Gue baru kan. udah mau closing di hotel. Ya gue udah keburu balik kan, udah enak. Lanjut. Lanjut pertanyaan keempat. Bakar dulu ya. Rokoknya. Dan tuing-tuing. Hmm. Anak Kemang pasti tahu tuing-tuing, kalau nggak tahu nggak mungkin. Wah ini gokil sih bro. Apa nih anjir? Ini pertanyaan yang buat tim gue soalnya, ya kan? Jadi gue nggak tahu pertanyaannya ini. Ntar lo, sebelum lo bertanya nih, untuk bapak, ibu, mohon maaf nih sebelumnya, kalau habis ini saya hilang, tolong tanyakan Reza saya di mana ya? Iya, tanya saya aja. Ada nanti IG saya ada di situ. Tapi IG saya jangan sampai dihack dulu ya. Jangan. Nanya, gue nggak bisa balas. Taruh aja. Pak, taruh Pak nih Pak. Iya. Ini abis pulang gue nggak disadap kan WhatsApp gue. Oh, kagak. Yang udah begitu soalnya Pak. Untuk detik ini sih enggak. Enggak ya? Nggak tahu sih berapa menit kemudian. Soalnya kalau ganti-ganti WhatsApp takutnya gue pengguna micet. Ya. Lanjut. Tahun ini alhamdulillah COVID sudah menurun ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Tahun 2022 COVID sudah menurun. Kebetulan juga nih ada acara kayak MotoGP ya kan. Terus ada apa tuh Formula E juga ya kan Di Jakarta, Formula E. terus di Mandalika. Kan otomatis banyak menimbulkan keribunan ya kan? Keramaian. Bahasa bakunya keramaian deh. Apakah ini ada konspirasi itu? Konspirasi COVID maksud lo? Lah, otomatis kan kenapa nggak main-main aja selesaiin pas kita mau ada acara segala macam. Apalagi sekarang G20 Indonesia jadi presiden dunia. You know kan? Ntar nanti I know you. Oktober November di Bali. You're talking about. Okay. I just wanna say. Ini anjir bahasnya lu parah lu anjir lu materinya ngaco. Lain dari Kobuzer sebenarnya kayak gini. Oke. Mas Dedi kalau nonton jangan lupa di subscribe. Reza Kembung. Oke. Anjlok ya. Jaksel. Iya. Ini parah nih. Lo bilang ada Formula E, ada GP GP di Mandalika dan berkesinambungan dengan COVID kita bukan selesai ya untuk lepas masker ya dari pemerintahan. Lepas masker sih, lebih ibaratnya lebih lega. Tapi gue agak nyeleneh dikit nih ya. Oke. Agak nyeleneh dikit ya.
Tapi kasihan pak, Apa tuh? yang kelihatan maskernya cakep tapi pas buka, kasihan. Tapi yang giginya tonggos. Maksudnya itu. Iya, giginya tonggos ketutup masker ya kan. Kelihatan cakep ya tetap. Maaf ya, maaf nih, bukannya body shaming, tapi maaf banget. Oke, kita bicara serius lagi. Kalau buat gue, ini teori konspirasi menurut gue ada kesinambungnya, kesinambung. Ya itu maksud gue. Salah juga Ini kan? efek ini ya. Bukan, ini rokomil maksudnya. Oh, iya. Rokomil. Agak sedikit. Bukan, ini minuman kearifan lokal, Bre. Kalau lo mau tahu. Iya, mau tahu kembung. Ada kecampur tangannya dari oknum-oknum. Kalau buat gua, karena beberapa dari teman-teman gua yang istilahnya orang ada ya, Pak, maksudnya gitu ya. Ada beberapa yang orang ada. Ini sorry itu sih gua bahas ya. Nggak apa ya? Aman kan? Aman banget. Aman ya. Lo tau bisnis PCR? Oke. Lu pernah dengar beritanya? Lu pernah Kan dengar sampai menteri kesehatan di out ganti menteri. Lu pernah dengar berita? Iya. Ada beberapa kawan-kawan gua yang anak-anak high yang lo mau apa ya hayo. Oke. Gue tahu berapa dari penghasilan bisnis PCR. Gue tahu beberapa ya. Beberapa teman gue ya yang ngomong sama gue. Oke. Beberapa teman gue yang ngomong sama gue. Tapi dia udah stop Kayaknya sekitar lu aja ya. Iya, sekitar gue aja. Tapi mereka udah stop ya kan. Karena mungkin udah meraup untung yang lumayan. Bisa jadi gitu kan. Kenapa gue bilang kayak gitu? Satu, PCR udah selesai. Dosis ketiga udah selesai. Lu dosis ketiga belum? Booster udah. Ada booster. Betul. Ada booster. Gue biarpun nakal kayak gini, pajak gue nggak pernah telat, segala macem NPWP gue punya. Aman. Pemerintah mau suruh vaksin, gue vaksin. Karena faktor apa? Kerjaan. Arjen. Kalau nggak kayak gitu kita nggak bisa cari kerja, Pak. Gue kemana-mana bingung dong. Iya. Kalau keluar gue bingung. Apalagi lo ketipakalnya orangnya sana sini hayu, Iya. meluncur. Iya. Pas Mau aja pakai barcode. nggak usah mall. Iya. Mau masuk deh, peduli lindunginya ada. Iya. Lu peduli lindungi atau perlu dilindungi? Perlu dilindungi. Oh, perlu dilindungi. Ya, gue kan rakyat. Siap. Harus dilindungi, ya nggak? Gila, gue bahasanya parah banget. Lo menyekat gue nggak bisa. Nggak bisa ya? Oke. Geser dikit. Aduh, oke. Kalau buat gue ada. Kenapa gue bisa bicara seperti bilang ada? Satu. Kenapa kemarin? Yang kita bicara negara lain ya? Kita bicara negara lain ya, bro. Sis, guys, kita bicara negara lain. Negara lain udah berbicara gimana caranya untuk mengalahkan negara lain. Iya. Kita masih konflik dengan COVID. Sampai detik kemarin kita masih bicara dengan COVID. Oke. Iya kan? Kita bicara dengan COVID. Sedangkan negara lain gimana caranya? Gue punya nuklir yang bisa negara lain ini kalah. Kita masih bentrok dengan virus. Oke. Sedangkan ada beberapa investor, ada beberapa sponsor, ada beberapa perusahaan, ada beberapa investor juga lagi dan lain-lainnya yang punya uang untuk menyelenggarakan di Mandalika MotoGP, di Jakarta Formula E. Rusia. Dana udah masuk dong. Rusia Ukraina juga slow-slow aja. Itu udah mikirin gimana caranya dia berpikir Ya, gimana caranya mengalahkan. Intinya tahun ini bebas. Nah. Semua negara. Iya, alhamdulillahnya ya kan. Iya. Tapi kalau kita bicara balik lagi ke tadi, investor udah masuk, sponsor udah masuk. Ya masa dananya terbuang sia-sia gara-gara COVID. Bener gak sih? Sekarang gue berbicara, lo suntik vaksin. Yang lo suntik apa sih? Kalau bukan virusnya lagi? Ngelawan Antibody dong. antibody.
virusnya lo masukin, bener dong? Kayak lo umpama masuk angin, lo dikerokin atau lo dikasih obat tolak angin. Tolak angin apa sih? Antibodinya untuk masuk angin. Iya kan? Sama dengan virus tersebut. Kita flashback ke tahun 2000-an. Terus Untuk virus, nggak usah jauh-jauh deh. Gue nggak usah ngomongin 2000-an, emang 1000 tahun sekali emang ada penyakit. lo tau gak kenapa bisa kayak gitu? 1000 tahun sekali. Lo tau gak kenapa? Untuk mengurangi populasi manusia. Ya, gue nggak tahu dah kalau kayak gitu ya. Kalau bicara teori konspirasinya ya, Iya, emang semestinya wajib. yang gue baca seperti itu, yang gue Wajib. baca. Karena sejarah. Nggak mungkin orang hidup 1000 tahun. Jadi ada pembahasan 1000 Kalah tahun lalu tulus. tuh apa sih? Kalah tulus dong. Iya. 1000 tahun lamanya. Nggak enak anjing, lu belum sikat gigi. Bobot lambung dong anjing. Kayak gitu. Kalau menurut gue ada. Ada ya. Jadi bukan pemerintahan ya, mungkin ada beberapa oknum ya. Ada beberapa oknum yang istilahnya ya udahlah. Nggak enak nih gue diliatin sama presiden pertama. Iya. Di situ ada gua memajang lukisan Soekarno. Gila keren banget. Panutan. Apa kata dia? Panutan Soekarnonya ya. Apa kata dia? Berikan saya 10 pemuda untuk mengguncangkan dunia. Iya. Kalau Betawi, berikan saya 10 anak Betawi untuk mengoyak-ngoyak pohon pisang. Kalah dong yang begini, kalah dong yang begini, yang di Hollywood, kalah. Dulu zaman anak dong. Betawi kan banyak tanaman, ngoyak-ngoyak pohonan aja. Kalau buat gua ada, balik lagi ya tadi ya. Kalau buat gua ada, Serius banget nih. ada Pak. Ini kalau diterusin panjang nih, Panjang. bisa 2 jam durasi. Lo mau nonton kan nih? 2 jam nih durasinya nih. Gua poinnya udah nangkep poinnya. Poinnya nangkep ya. Iya. Untuk semuanya mudah-mudahan nangkep juga ya. Buat gua ada, karena kenapa? Nggak mungkin beberapa oknum nggak memanfaatkan itu. Balik lagi ke yang pertanyaan ketiga. Keberapa? Ini pertanyaan berapa sih? Lanjut kelima. Kelima, berarti ada beberapa pertanyaan yang ketiga. balik Poinnya ke- konspirasi itu ada, tapi kita nggak bisa jelaskan. Ya. Nggak bisa jelasin, karena orang kenapa? penting aja ya yang tahu. Karena kenapa? Kalau buat gue jelasin nanti gue hilang. Jadi kayak di tadi ngomongnya hilang dulu ya, takut buat hilang. Pak, cicilan gue masih ada. Iya. Adik gue masih kecil. Jangan. Tenang aja, aman. Just dulu. Justru. Abang-abang, minum abang-abang. Suaranya mana? Aduh. Hei. Pendosa yang hijrah. Is. Ura. Ura. Ura doang, anjlo. Guys, minum guys. Putin minum. Anjlok. Pertanyaan anjlok. Apa lagi nih? Anjlok, bro. Ini keempat atau kelima? Kelima. Kelima. Wah, nih tim gue bisa kacau-kacau banget ya. Bang lo nih, ini dong bang, yang Coba. perbaiki dong bang dong. Nih, Aduh kayaknya- bang. Mendekati ke kita nih. Apa itu? Kenapa zaman pandemi klub-klub pada buka walaupun di luar gelap tapi di dalam ada kehidupan. Lo ngerasain gak pak? Wah, gua ngerasain. Lo ngerasain gak? Kadang-kadang gua di chat sama waitersnya, sini kak mampir. Ah, di luar gelap nih, di dalam mah tenang kak, ada. Guys, Gitu. ini aman gak guys? Aman banget. Noise gak? Enggak. Enggak ya? Enggak, guys. Selalu aja. Aman ya? Aman. Nggak noise ya? Enggak. Gini, kalau Nah, terus lanjut aja. lanjut aja. Ya. Tadi begini-gini tim lo pak. Iya, anjlok. Jadi gini, sorry tuh sih ya, buat gua, kenapa klub masih buka? Mungkin pihak klub berpikir dengan kesejahteraan karyawan. Kayak gua, ada beberapa DJ atau MC, waiter, security, PR, JRO, mami, papi, LC, yang harus supervisor. manajer supervisor. Itulah, kalau manajer supervisor mungkin dia pun nggak masuk ke rumah masih oke ya. Buat gua pak, maksud gua masih oke. Marketing yang perlu tuh. Marketing, JRO, mami, papi, PR, MC, Ya. DJ, LC. Kenapa tuh? Itu penting untuk gimana caranya menyambung hidup. Gue belak belakan sedikit ya. Jujur lo pada ya, yang kerja pada dunia malam,
yang jadi residen, yang jadi LC, yang jadi PR, yang jadi JRO, yang jadi marketing, waiters, mungkin gaji per bulannya dia untuk cicilan mereka kayak kosan, kontrakan, token. Justru nggak gede loh. Nggak gede pak. Gaji klub itu nggak gede, di bawah 2. Jujur ya, gua jadi residen mendingan gue jadi gue star, yang istilahnya beberapa klub manggil gue seminggu 8 kali, seminggu cuma 7 kali, seminggu 4 kali. Itu lebih besar dibanding lu tiap hari masuk. Karyawan tetap. Tapi yang lebih besar itu bedanya ada tipsnya. Yang pekerja dunia malam itu besar ya di tips ya tiap hari. Buat apa? Buat makan dia, buat bayar kosan kan, buat bayar listrik, buat beli paket, buat bensin, buat ngamer. Yang masih bandel, buat ngamer masih bandel, yang masih bandel ya. Jadi menurut lu kenapa klub-klub pada buka? Emang harus buka? Apa emang harus bikin anak kuat kali ya? Kalau buat gua satu harus buka, karena kan nggak munafik ya. Lu sebagai owner nih pak, gua tanya. Lu sebagai owner klub, salah satu klub lah di Jaksel yang terbesar. Lu punya karyawan sekitar 50 orang. Kalau lu tutup, karyawan lu mau kasih makan apa? Karyawan lu mau gaji apa? Sedangkan lu tutup klub lu. Kalau gue jadi owner otomatis punya duit. Benar. Kalau pandemi gue tutup. Lu pandemi lu tutup. Lu udah ikutin pemerintah nih. Iya, aman banget anjing. Kalau gue mau ngikutin aja. Aman banget bahasanya. Gue jilat lu. Lah, kan sesuai aja. Sesuai dengan pemerintah ya. Iya. Lu tutup. Terus gimana caranya lu ngatasin karyawan lu bayar? Kan dia punya kebutuhan juga, nggak mungkin dong sebagai bos lu tutup orang mata. Yang punya klub owner nggak mungkin punya bisnis satu aja. Oke. Nggak mungkin. Dia punya bisnis lain ya. Tapi kan semua owner itu punya keluarga yang harus dicukupi. Bener dong. Karyawan gue liburin, tetap gue gaji. Itu owner terbaik. Ada nggak tapi di Jakarta? Gue tanya sama lu. Jarang sih. Apalagi ya, mohon maaf nih. Kalau gua ya. Apalagi dia. Gua liburin, karyawan tetap gua gaji. Besok lu buka klub lah daerah sini lah, gue kerja sama lu nggak apa-apa. Ini gua buka di Jaksel, tenang aja. Ini klub nih, kalau dia yang punya owner nih, makmur anjing, sumpah makmur. Gua nggak pakai. Soalnya nih minuman luar Indo semua. Kebanyakan nih ya, yang gua kerja nih di sini ya, sama orang luar pak, begitu. Minuman apa yang enak kan? Tequila Martel kalah sama cap tikus. Tapi lu ngerasain topi miring nggak? Oh, ngerasa. Gue semua minuman gue minum. TM topi miring. Iya. Masih ketel sama cap tikus. Iya tuh. Sloki gini dong. 2 loki gitu. Mampus lu. Indo tuh punya tuh kearifan lokal. Enggak, lu harus ngerasain yang namanya minuman-minuman yang istilahnya kearifan lokal langsung ya, bukan yang istilahnya di pinggir jalan. Jangan bangga dah lu minum Martel tequila itu banyak KW-nya, tapi lu cobain Indo asli. Lu yang punya kearifan lokal. Ketel lu. Lu yang punya kearifan lokal, lu cobain yang namanya Ciu. Itu yang benar-benar Ciu ya. Sekarang berbandingan aja nih. Lu minum tequila sebotol berdua. Sama Sopi deh. Sama Sopi. Nggak usah jujur dah, yang kita jamu aja dah, intisari kalau nggak Amer. Sebotol berdua, enakan mana? Cepat naik mana? Jujur aja. Intisari. Tuh, lu bayangin, Indo punya, tapi lu sosokan luar negeri. Gak usah bangga. Lu jangan pada sosokan luar negeri. Gak usah bangga. Kalau lu tombol kan, pintu Alfamart tulisan push nih, lu tarik. Nah, bukan lu dorong. Kacau nggak tuh? Kacau, anjlok. Pokoknya nih ya, balik ke topik ya. Kalau apa tadi? Ya kenapa? Kalau pada buka, satu, backingan kuat. 2, mereka berbicara backingan kuat, pasti itu. Kalau untuk backingan kuat pasti. Beberapa oknum pasti backingan kuat. 2, mereka untuk gimana caranya menyambung hidup karyawan. Berpikir seperti itu. Kalau gua, karena gua kerja di dunia malam. Poinnya gua udah dapet.
Lanjut. Feeling lo aja ya. Feeling gue nih. Ntar feeling gue juga oke dah. Ini kita bicara 3 periode nggak nih? Gue nggak demen 3 periode. Itu melanggar konstitusi. Melanggar Konstitusi. melanggar Ya, kayak undang-undang gini. dasar juga.